Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, adal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Tarakana ala hajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah muslimin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk hari kedua di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, memberikan kita taufik untuk senantiasa antusias ya, bersemangat mengisi hari-hari Ramadan dengan amal soleh dan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hari ini jadwal rutin kita adalah kajian Tazkiyatun Nufus. Tazkiyatun Nufus itu adalah semacam pembelajaran bagi kita untuk bagaimana kita membereskan ataupun menata, berusaha belajar menata hati kita. Tazkiyah itu pensucian, nufus itu jiwa, pensucian jiwa. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan ruh kita itu dalam keadaan suci dan bersih, bening. Akan tetapi setelah kita dititipkan ruh kita kepada jasad kita, kita hidup di dunia, nah jiwa itu terkontaminasi oleh lingkungan, oleh pergaulan, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Dalam hadis disebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, bening ya. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani, atau menjadikannya Majusi, atau dia merusaknya secara umum, itu merusaknya baik langsung atau tidak langsung. Orang tuanya yang mempengaruhi perubahan anaknya. Dalam hadis lain, inni khalaqtu ibadi hunafa'a. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah ciptakan hamba-hambaku hunafa, bersih, lurus, benar ya. Fajtalathu syaitan, lalu syaitan menggelincirkan mereka. Kemudian dalam ayat Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari di mana hari itu tidak berguna, tidak bermanfaat lagi keturunan dan harta benda. Kekayaan, keturunan tidak akan bermanfaat di hari itu. Apa yang bermanfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat adalah qalbun salim, yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang salim. Maka dapat disimpulkan bahwa apabila hati yang Allah dulu ciptakan bersih, bening dan suci ditanamkan kepada jasad kita, kalau nanti kembali kepada Allah tetap dalam keadaan bening, bersih dan suci, maka kita selamat. Tapi kalau di dunia itu hatinya kita rusak, menjadi tidak bening, tidak bersih, tidak suci, rusak dengan noda-noda kemusyrikan, dengan noda syubhat, dengan syahwat dan lain sebagainya, maka kita harus mempertanggungjawabkan kenapa itu bisa begitu ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan beberapa hal yang dapat membuat hati kita itu senantiasa hidup ya. Karena hati terbagi tiga, sebagaimana pembahasan sebelumnya. Ada qalbun mayyit, hati yang mati, itu hatinya orang kafir dan munafik. Yang kedua ada qalbun marid. Qalbun marid adalah hati yang sakit, itu adalah hati yang ada imannya tetapi dikotori, dipenuhi dengan banyak maksiat, itu qalbun marid. Lalu yang ketiga qalbun mayyit,
qalbun salim, yakni miliknya orang-orang beriman, orang-orang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah, yang dicintai Allah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam keadaan qalbun salim. Kalaupun sesekali qalbun marid, sembuh lagi maridnya. Sakitnya sembuh lagi, salim lagi. Marid salim, jangan sampai menjadi qalbun mayyit, yakni hatinya orang munafik, hatinya orang kafir, tidak beriman, dan hati yang tidak ada Allah sama sekali dalam diri mereka sendiri. Nah, di antara beberapa hal yang dapat menghidupkan hati kita, menyuburkan hati kita adalah yang pernah kita bahas sebelumnya, yakni zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua itu adalah istighfar, banyak istighfar kepada Allah. Yang ketiga, qiyamul lail, bertahajud, memperbanyak ibadah tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang keempatnya ada sholawat, yang kelimanya ada tilawah Al-Quran Al-Karim. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat malam. Waktu afdolnya adalah sepertiga malam terakhir. Karena di waktu itu Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila samai dunya fi sulusil akhir minal lail. Allah taala tabaraka wa taala turun ke dunia di sepertiga malam terakhir. Tidak perlu dibahas turunnya bagaimana, karena itu adalah nuzulan ilahiyan, yakni turunnya sesuai dengan keilahiannya, ketuhanannya. Nah, apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita, kenapa disebutkan sepertiga malam terakhir itu adalah yang paling afdal? Karena Allah di sana menawarkan 3 hal. Yang pertama, barang siapa yang memohon, aku akan beri. Yang kedua, barang siapa yang beristighfar, aku akan ampuni. Yang ketiga, barang siapa yang meminta perlindungannya, Allah akan lindungi. Itu adalah keutamaan kita sholat di sepertiga malam yang terakhir. Akan tetapi, kalaupun kita misalkan keberatan atau tidak sanggup sholat di sepertiga malam terakhir, boleh juga di awalnya. Sebelum tidur, kita sholat tahajud dulu minimal 2 rakaat. Lalu witir 1 rakaat. Jadi setelah ba'diyah isya tambah lagi 3 rakaat. 2 rakaatnya tahajud, 1 rakaatnya witir. Itu sudah sudah mencukupi untuk malam kita. Ya, afdolnya ya 11. Ya, afdolnya 11 di sepertiga malam terakhir. Tapi kalau kita merasa berat, boleh ba'da isya ambil ba'diyah, setelah ba'diyah ambil 2 rakaat tahajud, kemudian 1 rakaat witir. Lantas bagaimana dengan syarat bahwa tahajud harus tidur dulu? Itu syarat tidak mutlak, itu syarat tidak wajib, tidak mesti. Tahajud memang afdolnya ba'da tidur, tetapi kalaupun tahajud itu tidak tidur dulu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jadi hanya sebatas keafdolan, tetapi bukan keharusan. Qiyamul lail, amal ayat faqauluhu ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfahu wa sulusa. Allah itu melihat, maha mengetahui bahwa engkau bangun di sepertiga malam terakhir, atau di separuh malam, ataupun di 2/3 malam. Jadi ini memang tiap orang berbeda-beda tingkat dan makomnya dalam tahajud. Ada yang mengambil tahajud 2/3 malam, ada yang separuh malam, ada yang sepertiga malam. Ada yang sulusain, ada yang nisfahu, ada yang sulusahu. Orang-orang soleh terdahulu di waktu malam banyak sholatnya daripada tidurnya. Orang sekarang banyak tidurnya daripada sholatnya. Padahal orang terdahulu lebih soleh, lebih suci hatinya, lebih dalam ilmunya, lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijamin oleh Rasul sebagai generasi terbaik. Meski begitu, mereka menjadikan malamnya lebih lama untuk ibadah daripada untuk istirahat. Saya pernah mendengar seorang kiai bercerita bahwa ada seorang guru, ya, ada seorang syekh maulana mungkin disebutnya, ya, di Pekalongan, namanya itu Habib Lutfi bin Yahya. Semoga Allah memanjangkan usia beliau dan memantapkan langkah beliau dalam mendidik umat, mentarbiyah umat. Beliau itu katanya 20 tahun tidak tidur.
20 tahun tidak tidur beliau. Apa yang dikerjakan malamnya? Yaitu salawat dan istighfar. Istighfar, salawat, zikir, istighfar, salawat, zikir. Sehingga orang-orang semacam itu berbeda dengan orang-orang kebanyakan seperti kita. Karena memang pengorbanan malamnya mendekatkan diri kepada Allahnya itu luar biasa. Berbeda dengan orang-orang lain. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Kata Allah dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang dengannya. Siapakah wali Allah? Dijelaskan dalam hadis tersebut. Wali Allah adalah satu, taqarraba ilallah bil faraid, orang yang bertakarub kepada Allah dengan hal-hal yang fardu. Wali Allah adalah orang yang takarub kepada Allah dengan hal yang fardu, yang wajib-wajib. Lalu yang kedua, setelah menunaikan yang wajib, mereka memperbanyak yang sunnah. Wa taqarraba ilayya bin nawafil. Wa taqarraba ilallah bin nawafil. Yakni orang-orang yang takarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Terus sampai di batas akhirnya kemampuan dia. Makanya orang seperti itu memiliki kekhususan, memiliki keutamaan, memiliki kewilayahan. Walayah itu adalah kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang mereka fardu nakalaku, sunnah nakalampah, kemudian memperbanyak ibadah dalam yang sunnah-sunnah itu. Maka dengan itu pantas saja orang-orang yang setiap malamnya bangun, setiap malamnya lebih banyak ibadahnya daripada istirahatnya, mereka menempati derajat kewalian atau walayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat cinta, derajat mahabbah, derajat walayah, derajat khullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mah tidak, karena pengorbanannya sedikit. Pengorbanannya tidak banyak. Kalau mereka tadi yang saya ceritakan 20 tahun tidak pernah tidur malam. Karena apa? Karena mengisi malam-malamnya dengan ibadah, dengan tahajud, dengan istighfar, dengan sholawat. Jadi pantas kalau mereka menggapai derajat ketakwaan, derajat kewilayahan, kewalaan wali Allah SWT seperti yang disaksikan oleh para murid-muridnya dan juga orang-orang soleh yang lain. Jadi Allah Maha mengetahui, Maha melihat bahwa kamu melaksanakan, menegakkan qiyamul lail baik di 1/2 malam, separuh malam, atau 1/3 malam, atau 2/3 malam. Ini petunjuk Al-Quran untuk kita melaksanakan ibadah qiyamul lail. Boleh 2/3 malamnya, boleh separuh malamnya, boleh 1/3 malamnya. Nah, begitu. Supaya kuat ya siangnya tidur. Supaya kuat malamnya siangnya tidur. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Di antara sifat-sifat ibadur rahman, orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka di antaranya adalah yabituna li rabbihim. Senantiasa yabitun, mondokna, tidurnya, istirahatnya, mengisi malamnya li rabbihim, untuk Tuhan mereka. Apa yang mereka lakukan? Sujada wa qiyama, sujud dan qiyam. Nah, itulah orang-orang yang disebutkan sebagai ibadur rahman. Kalau yang hadis tadi, orang-orang yang memperbanyak ibadah sunnah dan terus-terusan komitmen, konsisten, bertahun-tahun melakukan ibadah sunnah, disebut dalam hadis tersebut sebagai waliyan, yakni wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini disebutkan qiyaman, sujud dan qiyam, yakni itulah orang-orang yang disebutkan sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karomah. Karomah itu adalah hasil dari istiqomah. Al-karamah asluha al-istiqomah, atau aslul karamah al-istiqomah. Itu kaidah yang ada dalam agama kita, bahwa karomah itu merupakan hasil dari istiqomah, pengorbanan panjang, konsistensi yang panjang beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan hal yang wajib, taqarraba ilayya bil faraid, bil fardu, wa taqarraba ilaihi bin nawafil, taqarrub kepada Allah dengan yang sunnah, dan terus-terusan konsisten, terus istiqomah sehingga Allah mencintainya. Hatta uhibbahu. Kata Allah, fa in ahbabtuhu, jika aku sudah mencintai hamba tersebut, yang tadi yang istiqomah dalam yang fardu, istiqomah dalam yang sunnah, terus tanpa henti, maka Allah mencintainya. Jika Allah sudah mencintainya, kata Allah,
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan menjadi pendengarannya saat ia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bi. Aku akan menjadi penglihatannya saat ia melihat. Wa yaduhu alladhi yabtishu biha. Aku akan menjadi tangannya saat ia mengayun. Wa rijlahu yamshi biha. Dan aku akan menjadi kakinya saat ia melangkah. Dan bahkan aku pun segan mencabut nyawanya, khawatir menyakiti hambaku itu. Masya Allah. Itu adalah waliullah subhanahu wa ta'ala. Jadi karomah atau kewalian itu hasil dari istiqomah. Cuman masalahnya kebanyakannya kita membahas karomah lebih banyak daripada membahas istiqomahnya. Wali songo yang dibahas karomahnya, dicari karomahnya, tapi istiqomahnya tidak diikuti. Istiqomahnya dalam dakwah, istiqomahnya dalam sunnah, istiqomahnya dalam thalabul ilmi jarang kita ikuti. Tapi yang dicari hanya karomahnya. Padahal karomah itu adalah hadiah Allah bagi ahlul istiqomah. Hadiah Allah bagi ahlul istiqomah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal akhbaru qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda tentang qiyamul lail. Yang tadi saya katakan qiyamul lail itu merupakan 5 di antara hal yang dapat menghidupkan hati kita. Setelah zikrullah, tilawah, salawat, istighfar, qiyamul lail. Itu 5 hal yang dapat menghidupkan hati kita. Hatinya menjadi qalbun hayy dan qalbun salim. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam yang 5 itu. Afdhalus sholati ba'dal maktubati qiyamul lail. Seafdol-afdolnya salat setelah salat wajib adalah qiyamul lail, salat malam. Salat malam ya. Sanggup 11 alhamdulillah, tidak sanggup ya 2 rakaat plus 1 boleh. Sanggup sepertiga malam alhamdulillah, tidak sanggup ya sudah ba'da isya langsung tahajud dan witir. Ya itu kemudahan bagi kita ya. Tidak ada paksaan dalam agama, semampunya bagaimana. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian maksudnya apa? Mendorong batas akhir kita. Mendorong batas akhir kita sampai kita tidak sanggup lagi melakukan hal yang lebih dari itu. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Bukan fattaqullaha mastata'tum yang fasib. Eta mah bukan fattaqullaha mastata'tum, eta mah hoream gitu namanya. Ai fattaqullaha mastata'tum sekedarnya mah hoream namanya, tapi ngadalihna fattaqullaha mastata'tum. Da hoream tahajud ya fattaqullaha mastata'tum. Hoream sedekah fattaqullaha mastata'tum. Hoream tilawah fattaqullaha mastata'tum. Itu adalah pemahaman yang salah. Fattaqullaha mastata'tum artinya mendorong batas akhir kemampuan kita, bukan bentuk lain dari kemalasan, bukan. Karena ayat itu turun disebabkan oleh para sahabat yang beribadah habis-habisan sampai melupakan hak yang lain, sehingga turunlah ayat ini. Ya, sahabat waktu itu sholat malamnya sampai melupakan keluarganya. Ya kan protes tuh istri-istrinya. Si kakang ini ibadah dari isya sampai subuh. Ya koinnya karo piye gitu kan gitu. Sayanya bagaimana gitu. Ya, protes istrinya kan karena semalaman bersama Allah, dianya enggak ini apa namanya? Tidak ditemani gitu kan. Juga ada yang habis-habisan dalam sedekahnya sampai apa namanya tidak tersisa buat yang lain, buat keluarganya. Juga dalam tilawahnya, juga dalam puasa. Ada puasa yang terus menerus seperti Zubair bin Awam itu pernah puasa berhari-hari, bahkan sampai tidak buka tidak sahur karena ingin apa namanya seperti Rasul begitu puasanya. Ngejos, gaspol, gas kemang gitu kan. Sampai Rasul itu mengingatkan bahwa kalian itu jangan seperti saya. Karena kalian tidak bermunajat seperti saya. Kalau saya itu fa inni rabbi yaskini wa yu'in. Karena aku ini ada Allah yang memberi makan dan minum kepadaku. Kalau kalian seperti biasa, kalau aku mah diberi makan, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa hati dan jantung beliau itu berdetak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah SAW. Dan pada posisi siap menerima wahyu terus-menerus. Beda dengan kita. Ya, beda. Kita mah harus buka, harus sahur kalau kita. Kalau beliau disebutkan dalam hadis, fa inna rabbi, Tuhanku memberiku makan dan memberiku minum. Jadi
ketika dilihat Rasul itu seolah puasa terus menerus, para sahabat pun ingin mengikutinya, sehingga Rasul larang, jangan, kalian tidak boleh berpuasa wisol, puasa terus menerus tanpa diselang oleh buka dan sahur, kemudian tanpa diselang hari, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka, puasa sunnah maksudnya. Rasul larang, untuk kalian tidak boleh, kalian tidak boleh melakukan wisol, bahkan wisol itu diharamkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Berbeda dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam karena posisinya adalah seperti tadi yang dijelaskan. Jadi seafdol-afdolnya sholat sunnah adalah qiyamul lail. Hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wasabata fi sahihaini, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya disebutkan hadis dari Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafrigu min salatil isya ila al-fajri 11 rakaat. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah setiap malamnya itu sholat antara isya dengan subuh 11 rakaat. Ini dalil bahwa tahajud itu cukup 11 rakaat saja. Taraweh pun 11 rakaat saja. Kalaupun ada yang menambah itu, maka itu ziyadatul khair, tambahan kebaikan, masuknya tambahan pahala, tambahan kebaikan, silahkan saja. Karena tidak mutlak yang namanya qiyamul lail harus 11 strict, harus segitu. Kalau segitu enggak diterima, enggak. Qiyamul lail itu batasan idealnya adalah 11. Kalau mau menambah silahkan, kurang juga silahkan. Tapi yang jelas qiyamul lail harus genap, witir harus ganjil. Itu aja patokannya. Kaidah-kaidahnya. Kenapa ada hadis Rasul bersabda tentang witir, man arada an yutira bi sab'in falyaf'al wa man arada an yutira bi khamsin falyaf'al wa man arada an yutira bi salasin falyaf'al wa man arada an yutira bi wahidatin falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir 7 rakaat silahkan, 5 rakaat lakukan, 3 rakaat mangga, bahkan 1 rakaat silahkan. Jadi witir itu boleh 1 rakaat dan tahajudnya 2 rakaat. Eta paket paling hemat yang pernah ada dalam syariat Islam dalam bab salat qiyamul lail. Wa yutiru bi wahidatin. Wa fil khabari innahu dzakara indahu rajul yanam kullal lail hatta yusbih faqala dzaka rajul bala syaitan fi udni. Lalu dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang laki-laki tiap malam itu enggak tahajud. Tiap malam enggak tahajud. Kabar itu sampai ke Rasul. Apa kata Rasul SAW? Dzaka rajul bala syaitan fi udni. Orang itu dikencingi setan telinganya. Jadi kalau orang tidur kebluk, tahu apa kebluk Pak? Kebluk teh dugsak tak sampai subuh itu. Jadi tidur pada Isya atau mungkin beberapa jam setelah Isya ke subuh itu tidak bangun sama sekali untuk tahajud. Kata Rasul, bala syaitan fi udni. Setan mengencingi telinganya. Jadi tibrah, makanya jadi nu tibrah teh ulah bangga-bangga teh gitu. Itu karena dikencingi oleh setan. Muttafaq alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Berikutnya adalah keterangan dari Abu Hurairah, Rasul SAW memberitakan atau menyampaikan hadisnya. Yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nama bisalasil qad. Syaitan itu mengikat manusia ketika tidur dengan 3 ikatan. Mungkin hadis ini masyhur tapi kita ulang sebagai motivasi. Syaitan itu ketika hamba Allah tidur ngikat dengan 3 ikatan. Bisalasi uqad. Yang pertama, yadribu makana kulli uqdatin alaika lailin tawil farqud. Jadi syaitan itu ngebengket orang Pak, supaya orangnya tidak bangun malam, dibengket orang. Fa idza staiqadha wa dzakarallaha ta'ala in halat uqdah. Kalau kita bangun membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, 1 ikatan lepas. Adek tos bobo ulah baca doanya Allahumma lakasumtu tahu bade buka salah doa saking semangatnya Allahumma lakasumtu padahal mau sahur ya bukan buka. Apabila dia bangun lalu membaca doa 1 ikatan itu lepas. Fa in tawaddoa in halak. Nah, kalau dia berwudu 2 ikatan lepas. Fa in shalla, kalau dia salat maka 3 ikatan lepas. Sehingga fa asbaha nasyitan thayyibun nafs,
sehingga dia masuk ke pagi hari dalam keadaan jiwanya yang baik, yang bagus, dan juga semangatnya nampak giat dan antusias. Jadi efek tahajud itu harusnya mah besok paginya itu semangat kerjanya itu nambah dan jiwanya lebih cerah harusnya. Nah itu orangmu kalau tahajud lebih 11 rakaat gering gitu, gering kurang sehat, kemudian biasanya cinta ya teh, kayak cinta ya teh, kayak cinta ya teh, biasanya mah ayam, jadi harusnya efek tahajud itu besok harinya itu jiwanya cerah, fresh, semangat kerjanya itu nasyid itu giat. Salah paham kalau orang setelah tahajud besoknya teh peteklek, letoy, kunaon aja. Aduh tadi teh 11 rakaat. Itu menyalahkan tahajud namanya. Menyalahkan tahajud. Dan itu tidak boleh. Berarti dia ada yang salah dalam konsep tahajud. Wa illa asbaha khabisun nafs. Kalau tidak tahajud kata Rasul, khabisun nafs, jiwanya itu akan buruk. Jiwanya akan buruk, kaslan dan malas di siang harinya. Orang soleh, orang beriman, orang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah, kalau malamnya tidak tahajud, itu siangnya tuh malas, tidak semangat dan jiwanya tidak segar, tidak cerah. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu idza hada'atil uyun qama fayasma' lahu dawiyan kadawiyin nahli hatta yusbih. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa orang-orang dahulu di zaman sahabat kalau mata-mata sudah terpejam, bukan mata-mata spy, bukan intel ya, Indomie telur bukan. Jika mata-mata manusia itu sudah tertidur, maka orang-orang soleh di zaman dulu itu terbangun, sholat malam, kemudian suaranya itu terdengar dalam bacaan-bacaan mereka. Kadawiyin nahli, ciga engang, magerenggang seperti lebah. Jadi masyarakat sahabat itu kalau malam seperti lebah Madinah itu. Tapi tilawah Pak, karena segala nyaman segala macam kan. Jadi masyarakat sahabat itu malamnya itu seperti dengung-dengung nahli, lebah. Masya Allah. Kalau masyarakat kita sudah seperti lebah malamnya pahaneuten Pak, Masya Allah ini malam hangat gitu. Karena tadi suara-suara tilawah orang di setiap rumah-rumah mereka itu ada lantunan tilawah orang tahajud, orang bangun malam membaca Quran, subhanallah ya. Hatta yusbih, hingga pagi hari demikian. Bahkan pernah ada seorang sahabat diceritakan dalam sebuah hadis, kalau tidak salah Ubay bin Ka'ab ya, membaca Al-Quran, saking merdunya tilawah Ubay bin Ka'ab, itu malaikat dari langit pada turun Pak, ingin mendengar suaranya. Kalau kanadir, seperti lampion-lampion malaikat turun itu, cahaya-cahaya dari langit itu turun, mendekati bumi. Nah, ternyata Ubay bin Ka'ab menghentikan tilawahnya. Shadaqallahul adzim. Balik deui. Lampion malaikatnya ke atas lagi. Lalu Nabi memberitahu, "Wahai Ubay, kalau kau terus membacanya sampai pagi, niscaya malaikat yang tadi malam turun dapat dilihat." Gitu. Tapi beliau keburu menghentikan tilawahnya. Itulah para sahabat kedekatannya dengan Al-Quran Karim. Sehingga disebutkan, jika Anda ingin berbicara kepada Allah, perbanyak doa. Tapi jika Allah ingin berbicara kepada Anda, perbanyak tilawat Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Karena itu Allah sedang memberi ilmu kepada kita saat kita membaca Al-Quran. Tapi yaitu syarat baca Qurannya kita memahami bacaan kita. Itu yang sempurna. Kalau tidak memahami ya berarti dapat pahala tilawah saja. Tapi kalau kita memahami, tadabbur, kemudian membaca tafsirnya, membaca artinya, apa yang Allah maksud dalam ayat itu jauh lebih sempurna dan lebih paripurna. Qila lil Hasan ma balul mutahajjidin ahsanan nas wajhan, qala li annahum khallu birrahman fa albasahum nuran min nuri. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang-orang yang ahli tahajud itu adalah orang-orang ahli khalwat dengan Allah, orang-orang yang senantiasa asik dengan Allah Subhanahu wa taala, menyendiri di kegelapan malam. Bahkan istrinya pun tidak tahu dia tahajud. Menyendiri di kegelapan malam dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pakaikan
sebagian dari cahayanya kepada orang tersebut. Allah berikan pancaran cahayanya kepada orang tersebut. Albasahumullah binurin min nuri. Allah berikan cahayanya kepada orang tersebut sehingga ahli tahajud itu disebut ahli Allah. Kalau kita ingin disebut ahli Allah, ingin menjadi ahli Allah, maka tahajud itu langkah yang bisa kita lakukan. Kata Imam Hasan Basri, ini adalah kibarut tabi'in, seniornya tabi'in, muridnya para sahabat, orang soleh, waliullah, alim, dan juga orang yang terkenal dengan zuhud dan waronya. Beliau mengatakan bahwa orang yang ahli tahajud itu adalah ahli Allah. Allah akan memberikan cahayanya kepada orang tersebut sehingga orang tersebut penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala inna rajula la yudnibu dzanba fayuhram bihi qiyamul lail. Nah ini godaannya, Pak. Orang qiyamul lail itu yang membuat malasnya itu satu, dosa yang dilakukan siang hari. Jadi kalau kita ingin tahu kenapa kita kedul amat qiyamul lail, tak eta sebabna. Dzanbun fa'alahu, dosa yang diperbuat di siang hari itu membuat malam itu malas qiyamul lail. Dan itu memang fakta. Kalau kita malamnya itu banyak dosa, itu malamnya itu susah bangun malam. Siangnya. Iya, siangnya berdosa, itu malam itu ngefek. Malas tahajudnya, malas qiyamul lailnya. La astati'u qiyamul lail fasaffali dawaan. Faqala la tu'sihi aw la tu'sillah aw la ta'sillah bin nahar wa huwa yuqimuka baina yadayhi bil lail. Ada orang datang kepada orang-orang soleh zaman dulu, wahai imam, saya kenapa ya malas tahajud, malas qiyamul lail? Kata imam tersebut, dia memberikan obat, resepnya lah semacam itu. La ta'si, jangan kau bermaksiat kepada Allah di siang hari, karena itu akan menahanmu bangun malam untuk tahajud kepadanya. Dalam Quran disebutkan orang tahajud itu apa? Maqamam mahmuda wa minal laili fatahajjat bihi asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Orang ahli tahajud itu di sisi Allah maqamam mahmuda, maqam yang terpuji, maqam yang tertinggi di antara hamba-hamba Allah yang lain. Ada yang mengartikan itu adalah maqamul ukhrawi, maqam kita di akhirat. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut maqam itu adalah dunia dan akhirat. Maqamam mahmudah, tempat terpuji, tempat yang mulia, tempat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ahli tahajud. Apalagi sekarang Ramadan, mumpung Ramadan mah berbuat baik teh rada gampang. Lebih mudah, lebih gampang begitu. Kalau misalkan tidak sanggup di sorenya, di malamnya. Atau cukup dengan tarawih, alhamdulillah, tinggal dijaga nanti ibadah tarawihnya ba'da Ramadan tetap dengan yang 11 rakaat itu lebih bagus. Wa yurwa an Sufyan ats-Tsauri annahu qala hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur bidzanbin asabtuhu. Sufyan ats-Tsauri, seorang tabi'in, menceritakan pengalamannya. Aku tidak sanggup qiyamul lail 5 bulan hanya karena dosa yang aku lakukan. Jadi satu dosa yang dia lakukan sampai kesulitan qiyamul lail 5 bulan. Itu Sufyan ats-Tsauri. Makanya tidak heran Pak kalau ada cerita seorang imam alim pernah melihat bitis budak hidung, ya, itu hafalannya hilang separuh. Kata budak hidung. Seorang alim ulama yang menjaga keilmuan dan adabnya ketika melihat bitis budak hidung hafalannya hilang separuh. Ayeuna nu ningalina lain ulama jika orang-orang kos kieu terus anu dilihatna bitisna teu hideung. Bitisna mulus urangna lain ulama. Kulhu ge poho. Itu hafalannya kan kulhu hungkul nih. Jadi matak saya kadang menganalisa jika zaman ayeuna moal aya anu model imam seperti Bukhari ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki, Hanbali. Zaman ayeuna moal aya. Zaman baheula mah ningali bitis we hafalan muruluk. Zaman ayeuna bitisna marulus. Wah, lain muruluk itu. Coplok gitu tuh. Coplok waliyazbillah. Wa qala Abu Sulaiman ahlul laili fi lailihim alad min ahli lahwi fi lahwi. Ahli qiyamul lail itu dapat merasakan kelezatan melebihi kelezatan ahli hawa di dalam hawa nafsu mereka. Jadi orang yang merasakan nikmatnya qiyamul lail
akan dapat merasakan kenikmatan yang luar biasa melebihi ahli maksiat ketika mereka bermaksiat. Subhanallah. Jadi disangkanya oleh kita seperti lahiriahnya orang yang bermaksiat itu bersenang-senang, padahal ahli tahajud jauh lebih bersenang-senang lagi dengan tahajud mereka ketimbang yang yang bersenang-senang dengan maksiat mereka. Walau lail ma ahbabtul baqa fi dunya, andaikan bukan karena qiyamul lail aku tidak betah tinggal di dunia. Subhanallah ya, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah sampai-sampai dapat merasakan nikmatnya tahajud melebihi nikmatnya sahibul hawa nafs. Wal akhir ma baqiya min ladzati dunya illa thalas. Tidak ada kenikmatan dunia kecuali 3 hal. Yang pertama qiyamul lail menegakkan sholat malam. Yang kedua liqaul ikhwan, perjumpaan para sahabat. Ikhwan, teman-teman seperjuangan, seibadah, semasjid, se-ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga sholatul jamaah, sholat berjamaah. Jadi kata Ibnul Munkadir, seorang tabi'in, beliau mengatakan kenikmatan dunia itu hanya 3. Yang pertama dalam tahajud, yang kedua berjumpa dengan teman-teman, bersahabat, yang ketiga sholat jamaah. Orang-orang soleh kelezatan dunianya di situ, sholat jamaah. Munte jamaah teh gering kan gitu mah. Orang-orang soleh seperti itu munte jamaah teh gering, asar rusing di rumah teh kenapa teh jamaah. Tapi kebalikannya, orang yang tidak seperti mereka itu lebih nyaman ketika tidak berjamaah. Kalau orang-orang soleh kebalikannya, justru tidak nyaman kalau tidak berjamaah, tidak nyaman kalau tidak qiyamul lail, tidak nyaman kalau tidak ketemu sahabat-sahabat seperjuangan, seibadah, setaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan penutup ada sebuah wasiat dari Ibnu Qayyim rahimahullah, inna ladzatal ma'asi tadhhab wa yabqa thawabuha wa inna masyaqqata ta'ah tadhhab wa yabqa thawabuha. Sesungguhnya nikmatnya sebuah kemaksiatan itu hanya dirasakan di waktu maksiatnya saja, tapi setelah itu tidak dirasakan lagi kenikmatannya, tinggal dosa yang harus dia pikul. Kebalikannya, capek letihnya ibadah itu saat melakukannya saja, setelah tidak melakukan ibadah itu tidak terasa capek letihnya, tinggal kita menanti ataupun mendapatkan pahala dan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita taraweh capek, betul, tapi saat itu aja capeknya. Sekarang tidak capek lagi. Bahkan mungkin 1 jam setelah taraweh nggak terasa capeknya, tinggal menunggu balasannya di sisi Allah. Tadi malam mungkin ada yang etikaf, mungkin ada yang tahajud, mungkin ada yang tilawah, memang capek dan letih, tapi hanya waktu itu saja. Sejam setelah itu capek letih itu tidak dirasakan lagi. Persis seperti ahli maksiat yang nikmat maksiatnya saat itu saja. Setelah 1 jam nikmat itu tidak terasa lagi, tinggal menunggu dosanya. Dan orang bertakwa letih capeknya sudah selesai, tinggal menunggu balasan baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab wa taufiquna illa billah. Cukup aja. Kita cukupkan sampai di sini. Al-haqqu min rabbikum wal khatam min syaitan. Ila liqa. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.